Selamat datang di YouTube Suka-Sukamu Tuhan bersama saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, dan masih bernapas, dan masih ingin menjadi berkat. Hari ini saya akan berbagi sharing kebenaran firman Allah dengan tema Jangan curiga dengan Tuhan. Dengan kondisi situasi hari-hari ini, jangan pernah engkau curiga dengan Tuhanmu, tetapi miliki roh keyakinan bahwa apapun yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini adalah yang terbaik. Dengan kondisi situasi hari-hari ini, ada banyak orang yang mulai khawatir. Orang lain mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi hari ini saya mengajak saudara, jangan pernah curiga dengan Tuhan, dengan situasi terjadi hari-hari ini. Tetapi mari belajari bahwa apa yang sedang terjadi hari-hari ini adalah sedang digenapi kebenaran firman Allah. Sahabat, suka-sukamu Tuhan dimanapun berada. Kenapa saya mengambil tema jangan curiga? Karena kita tidak boleh curiga dengan Tuhan. Karena Tuhan terlalu banyak kebaikan anugerah Tuhan yang Tuhan beri. Kalau kita hari ini dalam persoalan, kalau hari ini saudara dalam pergumulan, kalau hari ini saya dalam persoalan, saya percaya itu ada sesuatu sedang menguji iman saya, sedang mendidik saya untuk saya lebih maju. Bukan untuk kita curiga dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini. Bukan membuat kita mulai salahkan satu dengan yang lain. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 11, bagaimana kita tahu satu keluarga Lazarus. Ketika Lazarus sakit dan hampir mati, kita tahu keluarga ini adalah keluarga yang cinta akan Tuhan. Bagaimana kita tahu cerita bagaimana Marta melayani Yesus dalam soal jasmani, dan Maria duduk di kaki Yesus. Tetapi ada persoalan yang dihadapi oleh keluarga ini. Seorang keluarga kakak mereka namanya Lazarus yang hampir mati, yang sakit. Maria dan Marta menyuruh orang untuk menyampaikan kepada Yesus. Dan ketika Yesus dengar, Yesus tidak langsung pergi untuk menjumpai Lazarus. Kalau kita melihat dalam Yohanes 11, Yesus menunggu beberapa hari. Saya percaya ketika Maria dan Marta melihat Yesus tidak datang, ada kecurigaan, ada apa dengan ini? Ada apa dengan ini? Sehingga kita tahu Lazarus mati. Ketika Yesus datang, Lazarus sudah mati. Apa kata Maria? Yesus, kalau engkau ada di sini, nak mungkin Lazarus. Tapi dengan rasa menangis, rasa kekecewaan. Yesus, kalau engkau, kenapa sih? Pasti ada pemikiran dari Marta dan Maria. Ada apa ini? Ada curiga. Kok Yesus? Sekali lagi, kecurigaan kita bisa membuat kita kecewa. Artinya kita melihat seringkali yang Tuhan mau kerjakan beda dengan pemikiran kita. Yang Tuhan mau lakukan beda dengan apa dengan saya dan saudara. Sehingga kita seringkali curiga dengan Tuhan. Kok kenapa saya belum lihat mujizat? Tapi ketika kita berjalan, ketika Yesus hadir, dan mereka melihat bahwa Lazarus yang secara logika sudah 4 hari dikubur, Yesus berkata, bangunlah. Betapa di situ orang melihat kuasa Tuhan. Seringkali Yesus melakukan sesuatu
tidak sesuai dengan pemikiran kita. Pemikiran Marta, Maria, Lazarus kalau Yesus ada. Tapi ada hal yang lebih besar. Seringkali pemandangan kita beda dengan pemandangan Tuhan. Sebab itu saya katakan, jangan pernah curiga dengan Tuhan. Mengalirlah dengan Tuhan. Ketika Elia ketika dia ada bersama, ketika dia mengalami persoalan, kita tahu dia ada ketemu dengan seorang janda di Sarfat. Kalau ayat sebelumnya Elia bagaimana Tuhan pelihara Elia dengan burung gagak, memberi makan. Tapi ketika di satu Raja-Raja 17 itu bagaimana ada persoalan ketika Tuhan suruh Elia ketemu dengan janda di Sarfat. Tuhan tidak suruh ketemu dengan janda yang kaya, janda yang miskin, yang minyaknya, yang bulinya, yang tepungnya. Tapi Elia berkata, buat. Perempuan ini melakukan. Tetapi kalau kita melihat di ayat 8 dalam 1 Raja 17 atau 18 itu, ayat 18 dia berkata, ketika anaknya mati, mulai timbul curiga janda di Sarfat ini. Janda ini mulai curiga, kenapa anak saya mati? Apa salah saya? Di dalam pemikiran, saya udah lakukan. Dalam kekurangan saya udah lakukan ini. Saya dengan walaupun minyak dengan ini saya belum kenal, ini hamba Tuhan saya lakukan, saya beri. Kenapa anak saya dipanggil? Seringkali kita alami seperti ini. Kita sudah melayani, tetapi ketika kita alami ada satu titik yang sepertinya kita tidak bisa berdaya. Mulai kita curiga, kenapa? Di mana Tuhan? Di mana kuasa Tuhan? Di mana mujizat Tuhan? Apalagi dengan kondisi hari-hari ini, kita mulai berkata, mana? Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Sebab itu jangan pernah engkau curiga dengan Tuhanmu. Sekali engkau percayalah kepada Tuhan. Yakinilah Tuhanmu. Yakini bahwa Dia luar biasa. Setelah ayat ini dia baru perempuan bilang, baru aku tahu bahwa engkau abdi Allah. Ketika Elia berdoa, anaknya bangkit. Logika secara manusia sudah mati, tidak mungkin. Tapi yang mati pun Tuhan bangkitkan. Apalagi dengan kondisi hari-hari ini. Sebab itu mari sahabat, suka-sukamu Tuhan. Jadi pelajaran hari ini, jangan pernah curiga dengan Tuhan. Jalani mengalirlah dengan Tuhan. Nikmati hari-hari ini dengan sukacita, dengan bersyukur, dengan melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Berpikirlah positif, berkatalah positif, perkataan membangun, yakin bahwa Tuhan tidak. Tapi itu sahabat, suka-sukamu Tuhan. Saya hari-hari keluar ketemu dengan orang bukan untuk jalan-jalan. Tapi saya katakan kesempatan memotivasi, memberikan semangat kepada orang-orang, menabur benih. Karena saya tahu setiap benih, saya tidak curiga dengan Tuhan. Tapi saya percaya setiap benih saya, setiap benih yang saya tabur tidak akan kembali sia-sia. Kapan itu urusan Tuhan. Urusan saya menabur, melakukan apa firman Allah. Firman Allah, pergi jadikanlah muridku. Sampaikan, artinya kalau Tuhan yang suruh, jangan curiga. Orang yang curiga dia sulit untuk melangkah. Sulit untuk belum melakukan, dia sudah takut melangkah. Sebab itu, sahabat, suga-sugamu Tuhan yang ada. Renungan saya hari ini, jangan curiga dengan Tuhan di kondisi COVID-19. Seandainya pun Tuhan panggil kita mati dengan COVID,
itu sudah waktunya Tuhan. Jangan kau kenapa ini pendeta mati ini, kenapa? Itu urusan Tuhan, bukan urusan. Kematian seseorang bukan urusan kita. Urusan kita lakukan firman Allah. Urusan kita percaya dengan Tuhan. Urusan kita lakukan apa yang bisa kita kerjakan dengan kondisi COVID-19. Kita kerjakan untuk Tuhan. Sebab itu, kuat di dalam Tuhan, percayalah dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Sampai jumpa di tayangan renungan kebenaran firman Allah bersama saya, Pastor Ali masih ada, masih hidup, masih bergerak, dan masih bernafas, dan masih mau menjadi berkat bagi saudara. Karena waktu-waktu ini adalah waktu untuk menjadi berkat. Haleluya. Amin.